Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yulianti, NPM 2103012040. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI MMI. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemerintahan diteruskan oleh khalifah-khalifah yang diberi petunjuk dan dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam. Sahabat Rasulullah SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ada 4 orang, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur dimulai sejak tahun 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu saat pemerintahan Islam dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sistem ekonomi Islam telah berjalan. Sedangkan contoh dari ilmu ekonomi Islam mulai berkembang, yaitu dibentuknya Baitul Mal dengan dewan-dewannya pada 20 Hijriah. Hal semacam ini belum pernah ada di masa pemimpin Islam sebelumnya. Adapun pada masa Utsman, tidak banyak informasi aktivitas perekonomian yang bisa didapat dari sejarahnya, sebab referensi sejarah lebih banyak fokus menceritakan kisah kepolitikan. Namun demikian, kisah perekonomian juga tetap digambarkan walaupun dalam garis globalnya, yaitu berlimpahnya pemasukan negara yang berdampak pada rizki kaum muslim yang turut berlimpah pula. Demikian pula tidak jauh berbeda dengan masa Ali bin Abi Thalib. Pendahuluan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah-khalifah yang diberi petunjuk dan dipilih sebagai negara dan pemerintahan sekaligus menjadi pemimpin umat Islam. Sahabat Rasulullah SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ada 4 orang, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin yang lama tidak lebih dari 30 tahun, dimulai sejak tahun 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Keempat khalifah ini meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dengan cara dan gaya yang berbeda-beda. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perekonomian pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq? 2. Bagaimana perekonomian pada masa Umar bin Khattab? 3. Bagaimana perekonomian pada masa Utsman bin Affan? 4. Bagaimana perekonomian pada masa Ali bin Abi Thalib? 1. Perekonomian pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Asy-Syiddiq atau yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar merupakan sahabat yang terpercaya dan dikagumi oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok pemuda yang pertama menerima seruan dari Rasulullah SAW tanpa pertimbangan lagi. Sosoknya selain menjadi pemimpin agama, beliau juga menjadi kepala negara bagi kaum muslim. Selama masa kepemimpinannya,
Abu Bakar As-Siddiq dihadapkan dengan beragam masalah dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang tidak mau membayar zakat kepada negara. Dalam perekonomian Islam, beliau banyak menyumbang pengaruh positif melalui kebijakan yang ditetapkan, baik meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW maupun kebijakan baru, seperti Baitul Mal yang ada di zaman Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan lebih optimal pada zaman Abu Bakar. Baitul Mal merupakan tempat yang digunakan untuk membayar zakat, yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperoleh. Perekonomian pada zaman ini termasuk perekonomian yang bagus, sekalipun apabila perekonomian di sini terhambat, itu dikarenakan ada beberapa orang atau segelintir orang yang tidak taat dalam membayar Baitul Mal. 2. Perekonomian pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Rabah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Al-Adawi Al-Quraisy memiliki nama panggilan Abu Hafsah, bergelar Al-Faruq. Dilahirkan di Mekah tahun 40 sebelum hijrah. Silsilah berkaitan dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada garis keturunan 8. Ia salah satu dari 17 orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad Al-Amin. Umar bin Khattab masuk Islam pada umur 27 tahun. Pada masa Umar bin Khattab, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang. Pajak perdagangan nabati dan kurma syariah sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota. Pada saat yang sama, juga dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan yang bebas, membanting harga dan memupuk barang serta mengambil keuntungan berlebih dipantau. 3. Perekonomian pada masa Utsman bin Affan. Ia mendapat julukan Zunnurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah Ummu Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibu beliau adalah Arwa bin Quris bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat diangkat, ia telah berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Masa khalifahnya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon beritanya sampai rakyat haji berkali-kali. Bahkan seorang budak dijual sesuai berdasarkan berat timbangannya. Prestasi yang diperoleh selama beliau menjadi khalifah antara lain: 1. Menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya. 2. Menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana. 3. Menaklukkan daerah Arjan dan Persia. 4. Menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran. 5. Memperluas Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Haram Makkah. 6. Pembentukan angkatan laut.
4. Perekonomian pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali radhiyallahu an menikah dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra dan dikaruniai 2 putra yaitu Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an. Dalam kehidupan berumah tangga, Khalifah Ali radhiyallahu an hidup sangat sederhana. Meskipun beliau hidup dalam kekurangan, tetapi tidak mau menerima harta atau baitul mal. Meski termasuk ahlul bait atau keluarga Nabi, beliau selalu bekerja mandiri, tidak menerima fasilitas dari Rasulullah SAW. Beliau selalu bekerja keras untuk perekonomiannya. Bahkan beliau menjadi khalifah, ia bekerja sebagai buruh orang Yahudi. Hal ini mencontohkan beliau seorang wirausaha mandiri dan sederhana yang tidak tergantung fasilitas pejabat dan jabatan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Pada Kamis, semua perhitungan diselesaikan. Pada hari Sabtu, dimulai perhitungan baru. Peraturan yang telah beliau sumbangkan untuk pelaksanaan roda kekhalifahan adalah tentang administrasi pemerintahan. Bukti dalam hal itu terlihat dalam suratnya yang diajukan kepada Malik bin Haris, di mana surat itu mendeskripsikan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab pengusaha, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kendali penjabat tinggi dan staf, peraturan hakim dan jaksa. Hal ini menandakan bahwa di samping seorang khalifah, beliau juga seorang yang ahli manajemen. Khalifah Ali radhiyallahu an meninggal dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Penutup. Kesimpulan, pada Khulafaur Rasyidin adalah masa saat pemerintahan Islam dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sistem ekonomi Islam telah berjalan. Sedangkan contoh dari ilmu ekonomi Islam mulai berkembang yaitu dibentuknya Baitul Mal dengan dewan-dewannya pada 20 Hijriah. Hal semacam ini belum pernah ada masa pemimpin Islam sebelumnya. Adapun pada masa Utsman tidak banyak informasi aktivitas perekonomian yang bisa didapat dari sejarahnya, sebab referensi sejarah lebih banyak fokus menceritakan kisah kepolitikan. Namun demikian, kisah perekonomian juga tetap digambarkan walaupun dalam garis globalnya, yaitu berlimpahnya pemasukan negara yang berdampak pada rizki kaum muslim yang berturut berlimpah pula. Demikian pula tidak jauh berbeda dengan masa Ali bin Abi Thalib.